Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator, edukasi kreator. Agar edukasi kita semakin bersemangat, pencet subscribe, subscribe. Nah, pertanyaan kali ini datang dari sobat kita Pelan Tapi Ngaji. Tentang konten digunakan ulang katanya, bagaimana solusinya? Beliau terkendala di konten digunakan ulang. Ini sebenarnya simpel sekali. Ada ceritanya di sini, jadi beberapa video saya live streaming dan ada yang rekam sendiri. Tetapi ada juga konten dari channel saya yang sudah tidak saya pakai dan saya hapus. Mohon solusinya. Di sini tertulis ada konten live streaming. Ada juga rekam sendiri. Nah, di sini nih. Konten rekam sendiri. Apakah konten rekam sendiri dan konten live streaming itu bakal pasti kagak kena konten yang digunakan ulang? Konten digunakan ulang. Kita singkat KD, konten digunakan ulang. Konten digunakan ulang itu apa sih sebenarnya artinya? Artinya kita dituduh menggunakan konten orang lain pada channel kita. Otomatis ketika kita terkena tuduhan seperti itu, kita butuh untuk mengajukan banding. Kenapa kita butuh untuk mengajukan banding? Ialah untuk mengklarifikasi bahwa konten tersebut benar-benar milik kita. Nah, masih bisa ngikutin? Fungsi klarifikasi dituangkan dalam bentuk banding. Banding itu sebuah video yang kita buat berdasarkan pedoman pembuatan video banding. Jadi ketika kita tidak menyesuaikan pembuatan video banding kita dengan pedoman pembuatan video banding, maka video banding kita bakal ditolak. Sedangkan kita butuh video banding untuk mengklarifikasi bahwa konten itu benar-benar milik kita karena kita dituduh menggunakan konten orang lain. Dari mana kita tahu kita dituduh menggunakan konten orang lain? Karena tertulis di YouTube Studio kita. Konten kita dikenai konten yang digunakan ulang. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya. Lalu yang menjadi persoalan ialah video bandingnya. Ada apa dengan video bandingnya? Video bandingnya itu ditolak. Dari mana kita tahu video bandingnya ditolak? Ada di lampiran screenshotnya. Ditulis video banding tidak sesuai dengan tidak menunjukkan proses perekaman, proses pengeditan, dan proses kreatif. Nah, kata-kata tersebut muncul di screenshotnya di tab monetisasinya. Ditulis di sini video banding tidak menunjukkan contoh visual yang memadai terkait perekaman pengeditan ataupun proses kreatif. Padahal walaupun video bandingnya benar, itu belum tentu bakal diterima. Apalagi kalau buat video bandingnya asal-asalan. Kenapa bisa saya berkata buat video bandingnya asal-asalan? Karena kalau membuat video bandingnya benar, maka pasti akan menunjukkan proses visual terkait perekaman, pengeditan, ataupun proses kreatif. Sedangkan beliau tidak menampilkan hal tersebut sehingga bandingnya ditolak. Bisa dipahami? Nah, kenapa bisa saya berkata seperti begitu? Karena ada pedoman video banding, makanya saya lampirkan di bawah sini. Video banding hanya akan diterima jika mengikuti pedoman format konten yang ditentukan. Format apa? Format video banding. Di dalam format video banding dan ketentuan video banding sudah diperintahkan untuk menyertakan apa? Menyertakan contoh visual terkait cara Anda membuat konten. Jika memungkinkan, kita menghubungkan antara apa yang ditunjukkan di video banding dengan apa yang ada di channel kita. Menunjukkan diri dalam video tersebut pada channel tersebut. Atau kita menunjukkan bagaimana cara kita merekam konten. Atau kita menampilkan cara kita mengedit konten. Ini perintah YouTube yang dituangkan di dalam pedoman video banding.
Tapi sobat kita ini membuat video banding asal-asalan. Membuat video banding asal-asalan itu artinya membuat video banding yang tidak sesuai dengan pedoman. Jadi walaupun beliau serius membuat video bandingnya, tapi kalau kagak sesuai dengan pedoman, tetap aja dikatakan membuat video banding yang asal-asalan. Oleh sebab itu, kita kagak boleh buat video banding seenak hati kita. Kita buat video banding sesuai dengan apa yang YouTube inginkan. Nah, ini apakah ada kemungkinan channel kita bisa monetisasi ketika kita membuat video banding sesuai dengan pedoman yang saya berikan jawabannya tadi? Iyalah, iya banyak channel yang udah lolos monetisasinya. Ini udah banyak banget ini, saya bahkan buatkan videonya udah lolos, udah lolos, udah lolos. Semua ini menonton panduan video banding yang saya buat. Bahkan ada juga yang udah saya bahas, udah banyak yang lolos monetisasinya melalui jalur video banding. Nah, misalkan yang ini, kalau masalah rekam sendiri lalu dianggap konten yang digunakan ulang, ya itu cocok. Ini konten original, rekam sendiri, kena konten yang digunakan ulang. Lalu yang ini juga konten original, kena konten yang digunakan ulang. Dan kedua-duanya itu udah lolos monetisasinya yang udah saya bahas. Oleh sebab itu, kenapa sebuah channel rekam sendiri bisa kena konten yang digunakan ulang? Jadinya kan bingung. Konten yang digunakan ulang itu ketika kita menggunakan konten orang lain di dalam video kita. Lah, ini kan kita ngerekam sendiri. Ketika melihat judul, bukan judul sih sebenarnya, nama penanyanya di sini tadi apa nama penanyanya? Perlahan Ngaji. Otomatis sepertinya sobat kita ini membuat konten seputar dakwah. Kesulitan membuat konten seputar dakwah ialah bakal dikenai konten yang digunakan ulang. Kenapa seperti begitu? Karena begini, kita ngupload konten di channel kita. Konten pertama penceramahnya Ustadz A, konten berikutnya penceramahnya Ustadz B, konten berikutnya penceramahnya Ustadz C. Dari pihak YouTube ngecek channel kita, lah ini beda-beda orangnya. Lalu habis itu ini merupakan sebuah kegiatan. Tentunya kan kita bisa tahu bahwa itu sebuah kegiatan dari menonton video itu. Nah, jadi dari segi peninjaunya bakal lihat bahwa ada ceramah, beda-beda orangnya, direkam, diupload ke sebuah channel. Tentunya ini seakan-akan channel ini mengambil konten orang lain lalu mengupload di channelnya dia. Jadi seakan-akan konten tersebut konten yang digunakan ulang aja udah bakal ditolak monetisasinya. Nah, kayak begitu. Konten kita seakan-akan konten orang lain yang kita ambil-ambil lalu kita upload ke channel kita itu bakal dikenai konten yang digunakan ulang. Oleh sebab itu kita dikasih kesempatan untuk banding. Nah, pada saat kita dapat kesempatan untuk banding, itulah kesempatan emas kita untuk membuat video banding yang sesuai. Hanya sayangnya kebanyakan kawan-kawan kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Kesempatan membuat video banding. Di situ persoalannya. Padahal kalau beliau membuat video banding dengan baik dan benar, mungkin udah monet channel ini. Seperti channel-channel lainnya yang udah saya bahas dan udah pada lolos monetisasinya. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya, ketika kita ngerekam ustadz mengaji, bukan mengaji, ketika kita ngerekam ustadz berceramah, ini ustadz berceramah, ustadz A, B, C. Nah, tentunya ustadz ini kan beda-beda orangnya. Kenapa kita mau ngupload di channel kita lalu kita mau memonetisasinya padahal konten ini milik ustadz tersebut, bukan milik kita. Cocok kita yang rekam sendiri. Saya ngerti kita yang rekam sendiri. Kita ambil HP, kita rekam. Ada ustadz lagi berceramah, kita rekam. Lalu kita edit sendiri. Lalu kita upload ke channel kita sendiri.
Yang ngerekam ini kita sendiri, yang ngedit kita sendiri, uploadnya ke channel kita sendiri. Kenapa? Karena konten yang digunakan ulang. Cocok karena yang kita edit dan yang kita rekam itu bukan punya kita. Lalu punya siapa itu? Punya ustadznya. Sama juga dengan kalau kita ngadain event. Misalkan kita ngadain event Sunday morning, lalu di lapangannya kita ngedatangin artis. Ada artis, misalkan artis A. Lalu kita ngerekam artis A ini, kita upload ke channel kita. Itu bukan hanya konten yang digunakan ulang, kena hak cipta juga karena lagu yang dibawakan A itu ada lisensinya. Dari mana ke mana kita punya hak untuk mengupload lagu A tersebut hanya karena kita panitianya acara tersebut. Yang dibawakan oleh artis A itu dilindungi oleh aturan hak cipta, ada kepemilikannya. Kita ngerekam atau contohnya dah, kita ke bioskop, rekam aja tuh video bioskop, lalu bilang bilang, "Itu video saya yang ngerekam sendiri, edit sendiri, upload sendiri." Yang kita rekam itu ada pemiliknya. Nah, otomatis ketika YouTube melihat tipe konten seperti begitu, dia langsung kasih aja, "Oh, ini konten yang digunakan ulang." Karena beberapa konten beda-beda, kagak ada YouTuber-nya juga muncul, langsung kegiatan, langsung kegiatan. Oke, ini konten yang digunakan ulang. Kalaupun mereka merasa tidak puas dengan keputusan ini, mereka akan ajukan banding. Sayangnya bandingnya kagak dibuat baik-baik. Oleh sebab itu pentingnya membuat video banding dengan baik dan benar agar monetisasi kawan-kawan bisa lolos kalau terjadi hambatan monetisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tap.